Beyond Time, bab 638-639. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di luar altar yang hancur, Wu Jianwu fokus mempelajari naskah tersebut. Dipadukan dengan pemahamannya tentang alam mistik penguasa kuno, ia mendalami perannya lebih jauh. Ini bukanlah hal yang sulit baginya, dan ini bukanlah kali pertama ia berperan sebagai penguasa kuno. Saat itu, di wilayah terlarang sekte neter mistik dari aliansi 8 sekte, dia telah menggunakan metode serupa untuk memicu fluktuasi kerangka ular iblis. Ningyan dan Nether Fairy juga mulai berlatih di bawah perintah sang pewaris. Harus diakui bahwa sang pewaris memang lebih cocok memimpin acara ini daripada Chen Erniu. Hal ini karena di bawah pengawasannya, semua orang bekerja sangat keras dan pemahaman mereka tentang peran masing-masing menjadi semakin akurat. Lumayan bagus, anak ini, Wu Jianwu, memang luar biasa. Jika kita mengabaikan kultivasinya dan hanya melihat ekspresi dan kata-katanya, dia benar-benar memancarkan aura penguasa kuno. Ningyan ini juga tidak buruk. Dia mampu menunjukkan separuh dari martabat ayah. Namun, jika dibandingkan, kebencian dalam emosi peri neter adalah yang paling tulus. Itu bisa dianggap sebagai poin penting. Chen Erniu hanya perlu berdiri di sana tanpa bergerak, jadi dia tampak agak kurang bersemangat. Sang pewaris duduk di sana bersama adik perempuannya yang ketiga, adik perempuannya yang kelima, dan adik laki-lakinya yang kedelapan. Mereka memandang kelompok junior yang sedang berlatih dan saling mengangguk sedikit. Sesekali, pandangan mereka tertuju pada Su Qing di kejauhan. Melihat kerutan di dahi Su Qing, sang pewaris merasa puas. Anak ini akhirnya dibuat bingung. Platform pembunuh dewa yang dibentuk oleh kekuatan ilahi ayah adalah kartu truf yang mengumpulkan semua kultivasi dan pengalamannya. Apalagi anak ini, bahkan aku, tidak berhasil mempelajarinya saat itu, apalagi sekarang setelah bertahun-tahun berlalu. Tempat ini sudah hancur. Seberapapun dia mencoba memahaminya, mustahil baginya untuk berhasil sepenuhnya. Sang ahli waris menggelengkan kepalanya. Hanya saudara kesembilan yang mewarisi jabatannya. Sambil memikirkan saudara kesembilannya, sang pewaris menghela napas pelan. Si kedelapan tua, yang berada di sampingnya, tiba-tiba berbicara. Kakak, mentalitas penonton seperti ini tidak baik. Kau tahu dia tidak akan berhasil, jadi mengapa membiarkan dia memahami? Kamu jahat sekali. Kamu ingin anak ini berhasil memahami atau gagal? Ekspresi pewaris itu berubah muram saat dia menatap Old Eight. Si kedelapan tua menundukkan kepalanya. Dia tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah lagi, jadi dia menunjukkan ekspresi menjilat. Putra mahkota khawatir Su Qing akan berpuas diri dengan kemampuan pemahamannya, jadi beliau ingin dia menyadari kekurangannya di sini, sehingga memungkinkan pertumbuhan yang lebih baik di masa depan. Pada saat yang sama, dengan pengalaman ini, ketika kakak ke-9 bangkit kembali di masa depan, dia dapat mewariskan metode platform pembunuh dewa, dan Su Qing akan belajar lebih baik. Putri Mingmei berbicara dengan tenang. Saudari kelima mengangguk sedikit, dia juga sangat mengagumi Su Qing. Si kedelapan tua ragu-ragu. Ada sesuatu yang ingin dia katakan tetapi dia tidak berani. Namun, pada akhirnya, dia tidak bisa menahannya dan berbicara dengan suara rendah. Lalu bagaimana jika dia benar-benar berhasil memahami niat membunuh itu? Lagi pula, ayah pernah berkata bahwa keberadaan meninggalkan jejak. Sang ahli waris terdiam. Putri Mingmei juga terdiam. Saudari kelima memandang sosok Su Qing dan berbicara dengan lembut. Itu berarti kemampuan pemahamannya bahkan lebih menakjubkan daripada kakak 9. Dulu, kakak 9 dianggap memiliki kemampuan pemahaman yang sama dengan ayah. Keberadaan berarti jejak. Hal ini berlaku untuk semua hal yang pernah ada di dunia ini. Manusia seperti ini, benda-benda seperti ini, dan seni ilahi pun seperti ini. Angin mengingat segalanya, bumi menyimpan kenangan, begitu pula langit yang luas dan segala isinya. Bahkan di dunia yang selalu berubah, Dao Surgawi akan tetap menyimpan jejaknya. Sekalipun Dao Surgawi telah lupa, siapa yang bisa memastikan bahwa tidak ada kehendak yang lebih tinggi di atas Dao Surgawi, yang mendokumentasikan berbagai peristiwa selama bertahun-tahun. Namun, beberapa jejak terlalu samar,
sehingga sangat sulit bagi orang lain untuk menyadarinya. Mereka secara naluriah akan berpikir bahwa semuanya telah lenyap tanpa jejak dan tidak lagi mengenalinya. Namun, pada kenyataannya, mungkin tidak demikian. Yang membatasi kekuatan ilmu sihir adalah imajinasi. Kalimat dari Putri Mingmei ini sangat memengaruhi Su Qing. Kalimat ini juga membuka jalan baginya. Pemandangan di luar jendela tidaklah tetap, melainkan ditentukan oleh imajinasi. Sama seperti saat ini, Su Qing, yang sedang duduk bersila di atas altar yang hancur, dapat merasakan hembusan angin. Di dunia ini, sebagaimana dunia disegel, angin yang bertiup di dalamnya adalah angin purba. Su Qing terdiam, bukan hanya gerakannya yang menjadi sunyi, tapi juga hatinya, tubuhnya, jiwanya, dan segala sesuatu yang lain. Semuanya terhenti saat angin bertiup kencang. Semua suara di dunia luar telah lenyap. Keheningan mutlak menyelimuti segalanya. Pikirannya kosong. Tidak ada pikiran, hanya kekosongan. Tidak ada niat dan tidak ada pikiran. Hanya angin yang bertiup di alam persepsi, tidak menggerakkan sehelai rambut pun, tidak menggeser sehelai pakaian pun, namun ia menciptakan lapisan riak di lautan kesadaran, membentuk lingkaran konsentris. Di tengah riak-riak air, beberapa sosok seperti tinta muncul. Tampak tidak jelas, tanpa bentuk tetap, bayangan tinta ini buram, terus-menerus bercampur dan terpisah, seolah berusaha menyatukan diri, mencoba untuk benar-benar membentuk gambar. Ingin memamerkan kenangan yang tersimpan di dalamnya, memperlihatkannya kepada dunia luar, mengungkapkannya kepada manusia, dan mengungkapkannya kepada Su Qing. Namun, sayang sekali, mungkin karena jejak yang tersembunyi selama bertahun-tahun itu sangat samar, riak yang disebabkan oleh angin tidak dapat benar-benar memperlihatkan pemandangan tersebut. Kemampuan pemahaman Su Qing juga memiliki batas. Kemampuannya tidak benar-benar mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak mampu memperoleh pemahaman yang sebenarnya dari tinta ini. Tinta itu secara bertahap kehilangan kekuatannya, perlahan-lahan menjadi tenang, secara bertahap kembali menjadi air sebagai air dan tinta sebagai tinta. Mereka tidak lagi menyatu dan menyembunyikan diri. Namun, tepat sebelum area tinta ini menghilang, keengganan yang secara naluriah dirasakan Su Qing muncul dalam kesadarannya. Alam bawah sadarnya mengatakan kepadanya bahwa ini adalah peluang besar. Dan kesempatan ini hanya akan datang sekali. Jika area tinta ini benar-benar hilang, dia akan kehilangan kesempatan ini selamanya. Oleh karena itu, cahaya pelangi tiba-tiba muncul dari lautan kesadaran Su Qing. Cahaya itu bersinar ke segala arah dan menyatu dengan tinta yang hampir menghilang. Ia meniru, menyendok, dan merasakan. Jika ini terjadi di masa lalu, Su Qing tidak akan bisa melakukan ini. Namun kini, wawasan simulasi yang ia peroleh dari cahaya pagi membuat segala sesuatu yang tampak mustahil menjadi mungkin. Sesaat kemudian, tinta bergolak dan warna-warna pelangi menyebar, membentuk garis luar pemandangan di antara mereka, dan membentuk berbagai figur. Meskipun masih buram, hasilnya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Adegan yang muncul menjadi lebih lengkap dan sosok-sosok yang terlihat menjadi lebih jelas. Mereka bertabrakan satu sama lain, berbaur dan menyatu, seolah mencoba mengungkapkan sebuah adegan yang utuh. Dalam pemandangan itu, orang bisa melihat samar-samar dua sosok. Satu berada di langit dan yang lainnya di tanah. Sosok di langit mengangkat tangannya dan sosok di tanah mendongak. Namun, tepat pada saat pemandangan hampir menjadi jelas, seberkas keinginan yang berkedip-kedip dengan cepat muncul. Itu adalah niat membunuh. Begitu niat ini muncul, rasanya seperti petir menyambar dari 9 langit. Lautan kesadaran Su Qing bergetar hebat. Angin, hujan, petir, dan guntur seolah-olah semuanya terbentuk. Matahari, bulan, dan bintang-bintang pun tampak muncul dari niat membunuh ini. Seolah-olah meskipun penguasa berada di depan, dia tetap akan gemetar oleh niat membunuh ini, dan bahkan para dewa pun akan takut oleh niat membunuh ini. Niat ini hanya berlangsung sesaat sebelum adegan itu runtuh dan menghilang. Tubuh Su Qing bergetar dan pikirannya bergejolak dari kekosongan yang sebelumnya dirasakannya. Dia memiliki firasat kuat bahwa inilah niat membunuh yang dibicarakan oleh ahli waris tersebut. Jika saya dapat menemukannya dan mensimulasikannya, maka adegan yang muncul sebelumnya mungkin dapat benar-benar terbentuk. Su Qing merasa bahwa memahami niat membunuh itu bukanlah poin utamanya. Itu hanyalah prosesnya.
Poin utamanya adalah adegan itu. Saat memikirkan hal ini, cahaya pelangi di lautan kesadarannya memancar dengan cemerlang. Secara naluriah, ia mencari dan mensimulasikannya. Dalam sekejap, tinta itu berputar tanpa henti. Pada saat yang sama, latihan di dunia luar juga telah selesai. Setelah semua orang terbiasa dengan peran mereka dan saling percaya, pertunjukan ini akan segera dimulai secara resmi. Ningyan dan Netherfairy sudah berganti pakaian. Sebelum pertunjukan dimulai, sang kapten keluar. Ia terlebih dahulu membungkuk kepada pewaris dan yang lainnya sebelum berdeham. Semuanya, tampilkan yang terbaik. Saya memegang beberapa peran, jadi saya tidak akan merekam ini secara pribadi. Saya akan menggunakan bola kecil yang saya buat khusus untuk menangkap semuanya, lalu mentransfernya ke bola kecil di luar. Setelah diproses, suara itu dapat diputar di udara. Saat kapten berbicara, dia mengeluarkan bola cahaya dan hendak mengangkatnya ke udara untuk memulai perekaman otomatis. Namun, pada saat itu, sang pewaris melambaikan tangannya dan memukul balik bola kecil bundar yang dikeluarkan oleh sang kapten. Tidak perlu melakukan itu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Metode Anda itu agak merepotkan. Metode itu masih mengharuskan semua makhluk hidup untuk mengangkat kepala dan melihatnya. Bahkan ada beberapa daerah yang mungkin tidak dapat melihatnya dengan jelas. Kembali dan bertindaklah dengan baik sebagai pejabat suci. Kamu tidak perlu khawatir soal pencatatan. Sang pewaris berbicara dengan tenang. Ia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya. Seketika, cahaya kristal terbang keluar dari lengan bajunya dan langsung menuju langit. Akhirnya, setelah jeda di langit, cahaya kristal itu benar-benar berubah menjadi pecahan cermin yang besar. Fragmen ini memiliki ukuran total 10.000 kaki dan penampilannya tidak beraturan. Namun, saat muncul, perasaan yang luas pun muncul. Bahkan kapten merasa bahwa cermin ini sebenarnya memancarkan aura-aura pemberontak bulan. Mata sang kapten memancarkan kilatan aneh, dan hati semua orang bergetar. Adapun cermin sepanjang 10.000 kaki itu, ia perlahan berputar di udara hingga permukaannya menghadap ke tanah, memantulkan segala sesuatu di tanah. Setelah itu, pemandangan di cermin meluas dan terfokus pada semua orang. Hal itu sangat jelas terlihat. Benda ini adalah harta paling berharga ayahku. Namanya mata surgawi. Mata ini dapat melihat 9 langit di atas dan 10 jurang di bawah. Dahulu, sebelum ayah ada dan dikalahkan oleh Dewi Merah, ia menghancurkannya dan mengubahnya menjadi kepingan-kepingan tak terhitung yang tersebar di semua cermin di dunia. Lebih jauh lagi, ia menyatukan kehendaknya ke dalamnya dan memberikan roh artefak itu dekrit terakhir, membuatnya menuruti kehendak semua makhluk hidup. Setelah itu, roh artefak menyerap kepercayaan semua makhluk hidup, sehingga terciptalah balai pemberontak bulan. Adapun bagian ini adalah salah satu bagian terbesar setelah mata surgawi hancur. Menggunakan cermin ini untuk merekam adegan tersebut akan secara otomatis tercermin dalam pikiran semua makhluk hidup di wilayah pemujaan bulan melalui roh artefak dari balai pemberontak bulan. Kami tidak perlu memproses TKP dan dapat menyiarkannya secara langsung. Sekarang, sang pewaris menatap semua orang. Sang kapten tersentak, hati Ningyan dan yang lainnya bergejolak. Mereka semua dengan cepat tersentak. Setelah mengetahui bahwa pertunjukan itu akan dirasakan oleh semua makhluk hidup di dunia luar secara langsung, mereka tidak bisa tidak merasa gugup. Semuanya, silakan duduk di tempat masing-masing. Pertunjukan akan segera dimulai. Cermin sepanjang 10.000 kaki itu langsung berkedip. Pada saat yang sama, di aula pemberontak bulan, yang tersembunyi di tempat yang tidak diketahui di dunia luar, gunung di dalamnya bergemuruh dan semua kuil memancarkan cahaya yang gemerlap dan menusuk. Di tengah kengerian yang dirasakan oleh para kultivator aula pemberontak bulan yang tak terhitung jumlahnya, sebuah adegan langsung muncul di benak mereka. Mereka bukan satu-satunya. Di seluruh wilayah pemujaan bulan, baik manusia biasa, binatang buas, maupun semua kultivator, terlebih lagi orang-orang dari kuil bulan merah melihat pemandangan serupa dalam pikiran mereka. Pertunjukan besar itu secara resmi sedang berlangsung. Anda akan menyaksikan pemandangan berharga yang terjadi di zaman kuno. Suara serak bergema saat pemandangan itu muncul dalam benak semua makhluk hidup. Rekaman ini secara lengkap menggambarkan adegan penguasa wilayah luas di bawah kaki kita ini membunuh Dewi Merah. Dan pemandangan ini, yang tidak disukai oleh dewa,
telah dilarang selama berabad-abad hingga hari ini, setelah dunia yang terus berubah, ketika akhirnya kita menemukannya dan sepenuhnya mengungkapkannya di hadapanmu. Nada kata-kata ini terdengar kuno dan penuh emosi, seolah-olah berasal dari aliran waktu. Saya berharap semua orang di wilayah ini, terlepas dari apakah mereka manusia biasa, kultivator, atau berbagai ras, akan mengingat pemandangan yang sangat berharga ini. Karena setelah waktu ini, rekaman ini akan disegel kembali oleh dewa. Pada saat itu, angin bertiup melintasi pemujaan bulan. Semua makhluk hidup di wilayah pemujaan bulan, dimanapun mereka berada atau di lingkungan seperti apapun mereka, pemandangan dan suara itu muncul di benak mereka. Adegan itu sangat jelas, suara tanpa gangguan sedikit pun. Hal itu muncul dengan cara yang sangat tiba-tiba dan mendominasi. Pada awalnya, sebagian besar orang terkejut. Namun, mereka segera menyadari bahwa orang lain juga kebingungan. Setelah mengetahui bahwa semua orang di sekitar mereka melihat hal yang sama, kepanikan tiba-tiba muncul, diikuti oleh gelombang emosi. Keributan ini menyebar ke berbagai ras dan kota. Ini seperti badai yang belum pernah terjadi sebelumnya yang melanda seluruh wilayah. Beberapa kota telah berubah menjadi reruntuhan setelah kegilaan dan keputusasaan sebelumnya. Orang-orang yang tersisa di dalamnya telah lama jatuh ke dalam mati rasa dan badai ini menyebabkan hati mereka yang mati rasa itu berguncang. Mereka berjalan keluar dari reruntuhan dengan pakaian compang camping, muncul dari lubang bawah tanah, berjuang untuk keluar dari tumpukan mayat, menatap kosong ke langit. Meskipun langit berwarna merah dan tidak ada apapun di sana, mereka merasa bahwa tindakan ini dapat memungkinkan mereka untuk melihat pemandangan itu dalam pikiran mereka dengan lebih jelas. Sosok-sosok seperti itu ada di mana-mana di wilayah pemujaan bulan. Beberapa sendirian, dan beberapa berkelompok. Di hutan belantara, terdapat lebih banyak pengungsi lagi. Mereka bergerak maju dalam diam, tanpa tujuan, tidak menyadari kemana mereka pergi. Beberapa bahkan memilih untuk berbaring dan menutup mata. Namun, pada saat itu, ketika adegan tersebut muncul dalam pikiran mereka, hati mereka bergetar. Terdapat pula kota-kota yang dimiliki oleh ras-ras besar. Meskipun kegilaan juga terjadi di sana, kota-kota tersebut relatif stabil. Namun, kedatangan Dewi Merah yang akan segera terjadi bagaikan pedang yang menggantung di benak mereka. Di bawah ujung pisau itu, mereka hanya bisa menerima nasib mereka. Mereka tak mampu melawan dan tak berani berontak. Penampakan pemandangan dan suara itu membuat hati mereka yang mati gemetar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah para kultivator dari wilayah pemujaan bulan, terutama para kultivator dari aula pemberontak bulan. Mereka ada di mana-mana. Beberapa adalah pemimpin ras, dan beberapa adalah ahli sekte. Sebulan yang lalu, ketika bulan merah muncul, meskipun mereka juga panik, mereka masih berniat untuk melawan. Mereka membentuk satu tim perlawanan demi tim perlawanan lainnya. Hanya saja, tidak semua orang seperti kultivator dari aula pemberontak bulan. Banyak kultivator yang tidak memiliki keberanian untuk melawan dewa. Lagi pula, jika mereka tidak melawan, mereka bisa bertahan sampai Dewi Merah turun. Namun, jika mereka melawan, mereka mungkin akan mati seketika dalam pertempuran dengan kuil bulan merah. Oleh karena itu, kemunculan adegan ini memberikan dampak yang besar bagi mereka. Dampak yang sama menyebar di hati para kultivator kuil bulan merah. Oleh karena itu, di bawah perhatian seluruh makhluk hidup, pertunjukan agung ini resmi dimulai. Dalam adegan itu, langit menyerupai sisik ikan, bergema dengan lapisan riak. Awan darah yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dan menyatu dengan cepat, menutupi seluruh langit seolah-olah seseorang telah menempatkan api penyucian darah di langit. Guntur bergemuruh dan bergema. Kilat hitam muncul dari benturan awan dan menyatu menjadi satu, seperti gerbang api penyucian darah. Penindasan adalah tema utama dalam adegan ini. Adapun tanahnya, warnanya juga seperti darah. Terlihat bahwa kerangka yang tak terhitung jumlahnya telah menumpuk di atas 9.999 puncak gunung. Setiap puncak gunung memiliki ketinggian 10.000 kaki. Mereka membuat lingkaran besar, membentuk formasi barisan yang sangat besar. Darah tak berujung mengalir dari kaki gunung mayat dan berkumpul di tengah, membentuk danau besar berwarna merah darah. Di danau itu, ada seorang wanita dengan separuh tubuhnya terbenam di danau darah. Ia membelakangi semua makhluk hidup, membersihkan tubuhnya. Ia memiliki rambut panjang,
kulit seputih salju, dan sosok yang menggoda. Sambil membasuh dirinya dengan darah, nyanyiannya yang mempesona bergema. Sebagian berubah bentuk dengan bebas dan melayang, mengejar angin dan menerobos ombak di sepanjang jalan. Berlari menuju Samudra Bulan Merah, melintasi wilayah perbatasan yang luas. Membayangkan reinkarnasi semua makhluk, dengan daging dan darah segala sesuatu sebagai sumber makanan. Sinar matahari menyengat mataku, tak mampu mengubur cita-cita itu. Aku menatap ke hamparan luas, di atas bulan merah, aku melayang. Suara nyanyian itu melayang ke segala arah. Suara itu membawa tekad, dengan sedikit kegigihan, seolah penuh dengan mimpi. Namun, di balik mimpi ini, terdapat mayat yang tak terhitung jumlahnya, kerangka yang tak terhitung jumlahnya, dan musik latar berupa suara nyanyian ini. Ia menangis. Ratapan tanpa henti membentuk melodi pilu dari mimpi-mimpi ini. Bisa dibayangkan bahwa sepanjang perjalanan mimpinya, pasti ada lebih dari sekadar tumpukan mayat ini. Pada saat itu, bersamaan dengan nyanyian tersebut, danau berwarna merah darah itu bergejolak, dan samar-samar, hampir 10.000 tentakel dapat terlihat di dalamnya, terhubung ke semua gunung mayat di sekitarnya. Dengan menggeliat-geliat, tumpukan mayat itu, setelah mempersembahkan darah mereka sendiri, dengan cepat layu, menjadi nutrisi, menyatu ke dalam tubuh wanita di danau darah itu. Diiringi oleh jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya, di tengah ratapan yang semakin menyayat hati dan runtuhnya gunung-gunung daging dan darah, mereka menyerbu masuk ke dalam mulut wanita itu. Adegan ini membuat hati semua makhluk hidup di wilayah pemujaan bulan bergemuruh. Melalui kutukan di tubuh mereka, mereka segera merasakan bahwa wanita itu tak lain adalah Dewi Merah. Pada saat itu, kilat yang membelah dunia tiba-tiba menyambar dari langit berwarna merah darah. Sepasang tangan besar terulur dari langit dan merobek langit berwarna merah darah itu. Suara yang memekakkan telinga mengguncang langit dan bumi. Langit terbelah menjadi dua, memperlihatkan celah yang sangat besar. Sinar cahaya tak berujung memancar dari dalam, bersinar ke segala arah, menerangi segalanya, menghilangkan warna darah dan menekan kejahatan. Ketika awan darah itu menghilang, tampaklah seorang pria paruh baya berjubah emas. Ekspresi pria paruh baya itu tampak bermartabat. Dengan satu langkah, dunia bergemuruh. Awan darah terus meledak dan tanah bergetar. Seluruh dunia tampak bergejolak. Danau berwarna merah darah di tanah juga menimbulkan gelombang besar. Tentakel merah terus bergoyang di dalamnya. Adapun wanita itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap orang yang datang dari langit, lalu mengeluarkan teriakan tajam. Dengan sekali lompatan, tubuhnya menyapu genangan darah dan melesat ke langit. Danau darah itu berputar dan berubah menjadi pusaran. Dalam sekejap, niat darah itu melonjak ke langit, seolah ingin melahap segalanya. Adapun pria parubaya yang datang dari langit, ia tampak tanpa ekspresi dan tidak berhenti berjalan. Ia terus melangkah hingga mendarat dan mengambil langkah kedua. Hanya dengan satu langkah, pusaran yang terbentuk dari danau berwarna darah itu hancur berkeping-keping dan meledak, menampakkan tubuh asli wanita di dalamnya. Tubuh bagian atasnya sama seperti manusia, tetapi tubuh bagian bawahnya memiliki tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Dia tampak sangat menakutkan dan mengerikan. Selanjutnya adalah langkah ketiga. Langit bergetar dan tiba-tiba runtuh, berubah menjadi kepingan-kepingan tak terhitung yang jatuh ke arah wanita itu. Adapun tanah, ia juga ambruk, membentuk retakan besar. Teriakan wanita itu menjadi semakin melengking. Ia memuntahkan seteguk darah dan mundur. Setelah itu, tibalah langkah keempat. Dunia seakan runtuh dan tubuh wanita itu mengalami luka parah. Setelah ia jatuh ke tanah, langkah kelima pria paruh baya itu menyusul. Ia mendarat di tanah dan menginjak kepala wanita yang sedang berusaha melawan. Dia menghentakkan kakinya ke tanah dengan tanpa ampun. Setelah melakukan itu, dia menundukkan kepala dan tetap tanpa ekspresi sambil berbicara dengan tenang. Karena asalmu, penguasa kuno memilih untuk mengabaikan tindakanmu dan tidak ingin tercemari oleh terlalu banyak karma dari tempat asalmu. Namun, nyanyianmu sangat tidak menyenangkan dan mengganggu mimpi putra keempatku. Suaranya tenang dan bergema ke segala arah, menggema di hati semua makhluk hidup di wilayah pemujaan bulan. Suara itu membangkitkan fluktuasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang berubah menjadi gelombang besar yang meletus ke langit. Adegan ini terlalu mengejutkan. Manusia menganggap Dewi Merah sebagai makhluk tertinggi,
Tetapi sebenarnya dia diinjak-injak hingga jatuh ke tanah oleh sebuah kaki. Betapapun dia berjuang, itu sia-sia. Alasan dibalik semua ini adalah karena lagunya telah mengganggu mimpi putra keempat pihak lain. Adegan yang subversif ini membuat semua makhluk hidup secara naluriah tidak dapat mempercayainya. Namun, semua perubahan dan tekanan dari adegan itu sangat nyata. Oleh karena itu, detak jantung mereka pasti akan berfluktuasi. Namun, pada akhirnya, dibandingkan dengan pengakuan, keraguan masih mendominasi sebagian besar. Hal ini terutama terjadi pada para ahli dari berbagai ras di wilayah pemujaan bulan. Mereka sangat ragu-ragu. Bagian di adegan pertama saja tidak cukup untuk benar-benar mengguncang pikiran mereka. Hal ini sebenarnya sesuai dengan harapan sang kapten. Oleh karena itu, pertunjukan besar ini dibagi menjadi dua babak. Pada saat itu, ketika adegan pertama berakhir, adegan tersebut perlahan-lahan menjadi kabur hingga menghilang. Suara serak itu kembali bergema di benak semua makhluk hidup. Selanjutnya, dalam waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, pertunjukan bersejarah yang berharga dari babak kedua akan ditampilkan di hadapan Anda. Pada saat yang sama, di tempat rekaman, sang pewaris menutup cermin mata surgawi sepanjang 10.000 kaki dan mengangguk. Oke, sudah selesai. Begitu selesai berbicara, Ningyan, yang berperan sebagai penguasa, buru-buru mengangkat kakinya. Semua keangkuhan di wajahnya langsung lenyap, digantikan oleh kegugupan dan sikap menjilat. Saudari Perineter. Perineter berdiri tanpa ekspresi dari dalam tanah dan menatap Ningyan dengan dingin. Ningyan gemetar. Dia pada dasarnya telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam tendangan terakhir itu. Dari awal hingga akhir, pertunjukan ini sangat alami dan sempurna karena kombinasi mantra yang digunakan secara diam-diam oleh pewaris dan para tetua lainnya. Oleh karena itu, Ningyan memiliki ilusi bahwa semua kekuatan itu benar-benar dilepaskan olehnya, yang menyebabkan dia terlalu larut dalam perannya. Kalian semua, bersiaplah. Selanjutnya adalah babak kedua. Mata sang pewaris melirik ke arah Ningyan, memberikan instruksi tambahan dan menunjukkan detail penampilan Ningyan. Dia juga menawarkan panduan tentang nuansa masuknya Wu Jianwu dan teknik yang akan digunakan Chen Ernius saat menjatuhkan pedang. Pada saat itu, Putri Mingmei, kakak ke-8, dan kakak ke-5 juga memberikan saran untuk membuat pertunjukan kedua serealistis mungkin. Begitu saja, setelah waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar berlalu, sang pangeran membuka mata surgawi. Ningyan dan yang lainnya juga berdiri tegak. Saat pemandangan itu muncul di benak semua makhluk hidup di dunia luar, mereka akan segera memulai pertunjukan. Namun, sesaat kemudian, angin bertiup. Angin sepoi-sepoi ini datang tiba-tiba dan membawa aura kuno, menerbangkan rambut dan pakaian semua orang. Angin itu mengaduk hati mereka dan berubah menjadi niat membunuh yang mengguncang bumi. Niat ini hanyalah permulaan, tetapi sudah menyebabkan tempat ini bergemuruh dan langit berubah warna. Ekspresi semua orang yang bersiap untuk bertindak berubah satu persatu. Entah itu Ningyan, Wu Jianwu, Netherfairy, Liu Fei, atau Kapten, mereka semua menoleh serempak dan menatap Suking.